Perkenalkan, nama saya Giren Naidelinta Mangaluk dengan NIM H0712412075 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang saya susun dengan judul Memahami Lingkungan Bisnis Modern secara Global dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Nah, materi ini akan membahas dinamika dan tantangan dunia bisnis di era modern, di mana globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam model strategi bisnis. Nah, jadi kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana lingkungan bisnis modern yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan bagaimana teknologi informasi menjadi fondasi utama dan transformasi operasional bisnis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Oke, jadi latar belakangnya ini ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi pesat, dan yang kedua itu tuntutan inovasi, yang ketiga adalah keputusan berbasis data. Oke, perkembangan teknologi pesat. Nah, teknologi informasi ini berkembang dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir, memberikan dampak signifikan terhadap dunia bisnis dan industri. Yang kedua ada tuntutan inovasi. Nah, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan agar tetap kompetitif di pasar. Yang ketiga adalah keputusan berbasis data. Nah, ketepatan dalam memahami perkembangan bisnis dan industri menjadi krusial untuk merancang strategi yang adaptif dan berbasis data. Oke, next, di sini ada peran sistem informasi. Nah, peran sistem informasi ini membantu organisasi dalam mengelola data, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pemahaman yang tepat mengenai konsep sistem informasi ini merupakan dasar yang penting bagi setiap pelaku bisnis atau pengembangan sistem. Nah, di sini ada 4 tipe sistem informasi seperti Transaction Processing atau yang biasa disebut TPS, Management Information System atau yang biasa disebut MIS, dan Decision Support System yang biasa disebut DSS, hingga Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. Nah, keempat ini memiliki karakter dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya ada user journey dan wireframe. Di sini ada 3 poin yang penting. Yang pertama itu pemahaman pengguna. User journey menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem, membantu memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Yang kedua itu ada perancangan visual. Wireframe berfungsi sebagai kerangka visual antarmuka pengguna, membantu menentukan tata letak dan fungsi utama sebelum desain final. Nah, ketiga ini ada pengembangan sistem. Keduanya berperan penting dalam mematikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana digitalisasi terintegrasi ke dalam proses bisnis melalui pendekatan simetris. Nah, proses ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu analisis proses, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan ini memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan transformasi digital dalam organisasi. Yang pertama yang kita bahas itu analisis proses. Langkah pertama yang sangat penting dalam melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada. Nah, dalam tahap ini organisasi perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai alur kerja, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam aktivitas operasional. Analisis ini menjadi fondasi utama bagi setiap upaya digitalisasi atau otomasi sistem, karena tanpa pemahaman yang akurat, solusi digital ini tidak dapat dibangun atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. Oke, yang kedua ada perencanaan sistem. Setelah proses bisnis tadi yang dianalisis secara menyeluruh, tahap selanjutnya ini ada perencanaan sistem. Di sini peta proses bisnis digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem informasi. Penting untuk dicatat bahwa tanpa pemetaan yang tepat, dasar untuk mengembangkan sistem informasi ini dibangun bisa saja tidak relevan dengan kondisi operasional di lapangan.
Maka dari itu, akurasi dalam perancangan sistem ini sangat menentukan keberhasilan integrasi dalam sistem digital. Oke, yang ketiga ada implementasi. Tahap implementasi ini adalah fase yang dirancang untuk dimulai untuk diterapkan dalam lingkungan organisasi. Implementasi yang efektif ini harus selaras dengan kebutuhan bisnis dan operasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem meningkatkan efisiensi, mengurangi beban kerja manual, dan mempercepat pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya evaluasi. Langkah terakhir ini namun tidak kalah penting adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa sistem digital tetap relevan seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan bisnis. Ini mencakup penyesuaian fitur, pembaruan teknologi, dan umpan balik dari pengguna. Dengan evaluasi rutin, organisasi dapat terus beradaptasi dan menjaga performa sistem tetap optimal. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah, di mana slide ini menjelaskan berbagai rumusan masalah yang menjadi penting dalam memahami hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan operasional bisnis modern. 4 poin utama dirumuskan untuk menggambarkan fokus kajian yang mendalam dalam konteks sistem informasi. Yang pertama itu pengaruh teknologi. Pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah bagaimana perkembangan bisnis dan industri dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Pertanyaan ini sangat relevan mengingat digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah lanskap bisnis global. Teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga menciptakan model bisnis yang baru, lebih responsif, efisien, dan berbasis data. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kemajuan teknologi yang menjadi pendorong utama inovasi dan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya ada peran sistem informasi. Kemudian kita bertanya, apa pengertian sistem informasi dan bagaimana peranannya dalam mendukung operasional bisnis? Sistem informasi itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, dan basis data yang saling berinteraksi. Untuk mengelola dalam sebuah organisasi, perannya sangat vital karena membantu proses pengambilan keputusan, mendukung aktivitas harian, serta memberikan nilai strategis melalui analisis data. Pemahaman ini menjadi kunci untuk menyelaraskan teknologi dan tujuan bisnis. Oke, yang ketiga, tipe sistem informasi. Selanjutnya kita perlu menjawab, apa-apa saja tipe sistem informasi yang digunakan dalam dunia kerja dan apa perbedaannya. Terdapat berbagai jenis sistem informasi seperti TPS, MIS, DSS, dan ERP. Setiap tipe memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri yang melayani tingkat manajemen yang berbeda. Memahami tipe-tipe ini dalam membantu menentukan solusi yang tepat untuk setiap kebutuhan operasional dan strategis. Oke, yang terakhir tantangan implementasi. Pertanyaan terakhir dalam slide ini adalah apa saja tantangan umum dalam menerapkan sistem informasi di lingkungan yang bisnis yang terus berkembang. Nah, penerapan sistem informasi itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan umum meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan pengguna, hingga ketidaksesuaian antara sistem dan proses bisnis yang ada. Identifikasi tantangan ini sangat penting agar strategi implementasi dapat dirancang secara lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika organisasi. Oke, selanjutnya setelah merumuskan masalah utama dalam kajian ini, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penulisan. Tujuan ini menjadi pedoman utama dalam menyusun pembahasan secara sistematis agar sesuai dengan fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang tepat sasaran. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan pengaruh teknologi. Tujuan pertama adalah menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi
memengaruhi perkembangan bisnis dan industri secara keseluruhan. Nah, teknologi informasi itu telah menjadi katalis utama dalam perubahan model bisnis, peningkatan efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan ini mengarahkan kita untuk memahami dampak jangka panjang dari perkembangan teknologi terhadap strategi dan proses bisnis. Oke, yang kedua ini ada memahami sistem informasi. Tujuannya adalah memahami pengertian sistem informasi serta menjelaskan peran pentingnya dalam menunjang kegiatan operasional bisnis. Nah, pemahaman ini menjadi dasar dalam mengevaluasi bagaimana sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi manajerial, pelaporan keuangan, manajemen inventaris, hingga hubungan pelanggan. Oke, yang ketiga ada menganalisis tipe sistem. Tujuan ketiga ini mengidentifikasi dan menguraikan berbagai tipe sistem informasi yang digunakan dalam dunia kerja, serta perbedaan karakteristiknya. Dengan tujuan ini, pembaca diharapkan dapat membedakan sistem-sistem seperti TPS, MIS, DSS, dan ERP, masing-masing dengan fungsinya yang khas, penggunanya di level operasional, taktis, maupun strategis. Oke, yang keempat, terakhir, mengkaji berbagai tantangan umum yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi pada dunia bisnis yang terus berkembang secara dinamis. Ini mencakup tantangan teknis, budaya organisasi, kesiapan SDM, serta kompatibilitas sistem dengan proses bisnis yang ada. Tujuan ini penting agar solusi yang ditawarkan realistis, berorientasi pada peningkatan keberhasilan implementasi. Jadi tujuan keempat ini penulisannya diarahkan secara fokus untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai teknologi informasi dan sistem informasi dalam konteks bisnis. Setiap tujuan saling berkaitan dan memperkuat kerangka analisis yang dibangun dalam studi ini. Selanjutnya ini ada lingkungan bisnis global. Nah, lingkungan bisnis global ini telah mengalami transformasi fundamental dalam beberapa dekade terakhir, baik dalam model operasional, perilaku konsumen, maupun struktur industri. Perubahan ini bukan bersifat kosmetik, melainkan dasar yang menunjukkan organisasi ini untuk meninjau ulang cara mereka berbisnis. Yang kedua ini ada teknologi sebagai pendorong. Perubahan besar tersebut sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Nah, teknologi bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan telah menjadi pendorong utama transformasi, menciptakan model bisnis baru, otomatisasi proses, serta inovasi dalam pelayanan pelanggan. Berikutnya itu ada elemen strategis. Teknologi informasi kini menjadi elemen strategis dalam perencanaan bisnis. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang itu menjadikan teknologi informasi itu sebagai bagian integral dalam strategi pertumbuhan, manajemen risiko, dan penciptaan nilai. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis sangat bergantung pada sejauh mana teknologi digunakan secara tepat, guna, dan terarah. Yang terakhir ini ada kemampuan perusahaan dalam beradaptasi perubahan digital yang menjadi faktor penentu keunggulan kompetitif. Nah, organisasi yang agile itu terbuka terhadap inovasi dan mampu mengintegrasikan teknologi secara cepat, memiliki posisi lebih kuat, dan menghadapi persaingan global yang ketat. Dengan memahami struktur perubahan ini, kita bisa melihat bahwa teknologi informasi bukan hanya bagian dari bisnis, tetapi inti dari bagaimana bisnis itu beroperasi. Setelah memahami lingkungan bisnis global modern secara global, sekarang kita akan membahas transformasi lingkungan bisnis global. Yang pertama di sini ada globalisasi. Globalisasi ini telah menciptakan dunia bisnis yang lebih terhubung. Perusahaan kini dapat memperluas jangkauan operasional,
ke berbagai negara dengan lebih mudah. Aliran modal, barang, jasa, dan tenaga kerja semakin bebas bergerak, menciptakan peluang ekspansi yang luas. Namun di sisi lain, hal ini juga menghadirkan tingkat persaingan yang jauh lebih ketat antara pelaku usaha global. Yang selanjutnya ini ada globalisasi mendorong terbentuknya rantai pasokan global yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan kini bisa merancang strategi produksi yang efisien, misalnya merakit produk di satu negara, memproduksi komponennya di negara lain, lalu menjualkannya ke pasar internasional. Strategi ini memungkinkan pemanfaatan keunggulan komparatif dari masing-masing wilayah untuk menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi. Oke, slide selanjutnya ini ada faktor-faktor perubahan bisnis global. Yang pertama, ini ada perubahan demografis. Pertumbuhan kelas menengah di negara berkembang menciptakan peluang baru, sementara penurunan populasi di negara maju mendorong adaptasi produk dan layanan. Yang kedua, ini ada keberlanjutan. Dunia bisnis semakin dituntut untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, mendorong adopsi prinsip ESG atau yang biasa disebut environmental social governance. Yang ketiga ada disrupsi digital. Perusahaan konvensional yang lambat beradaptasi sering tergeser oleh pemain baru yang lebih gesit dan inovatif dengan model bisnis yang lebih efisien. Yang terakhir ini ada manajemen talenta. Era globalisasi sekarang dan digital menuntut talenta dengan kompetensi lintas budaya, kemampuan, teknologi, serta kecakapan berpikir kritis dan kreatif. Oke, selanjutnya ada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Hadirnya teknologi informasi ini tidak hanya mendukung operasional bisnis, tetapi juga berevolusi menjadi fondasi strategis bagi pertumbuhan dan daya asing perusahaan. Yang pertama di sini ada peran strategis. Awalnya ini TI hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, namun kini perannya telah berkembang menjadi komponen strategis yang menentukan arah bisnis. Teknologi informasi ini menjadi penentu juga sebagai keberhasilan dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ini ada transformasi digital. Transformasi digital ini menyeluruh dalam mengubah hampir semua aspek operasional bisnis, menggantikan proses manual dengan otomatisasi berbasis sistem informasi. Nah, seperti kita lihat ini, hal ini mengingatkan kita dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketanggapan dalam menjalankan bisnis. Proses manual ini telah tergantikan oleh sistem otomatis berbasis informasi dari manajemen inventory, pelayanan, hingga analisis data. Yang ketiga ini ada inovasi arsitektur. Teknologi cloud computing adalah salah satu contoh inovasi arsitektur teknologi informasi. Dengan cloud, perusahaan bisa mengakses infrastruktur teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan hemat biaya. Ini juga memungkinkan bisnis tumbuh secara dinamis dan scalable tanpa beban infrastruktur fisik yang berat. Dengan ketiga aspek ini, peran strategis, transformasi digital, dan inovasi arsitektur teknologi informasi ini kini menjadi tulang punggung yang mendukung keunggulan kompetitif perusahaan di era digital. Selanjutnya kita akan memahami kemajuan teknologi informasi. Inovasi seperti computing dan serverless computing meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengembangan serta penerapan aplikasi. Teknologi 5G ini dengan kapasitas bandwidth yang tinggi dan latensi yang sangat rendah menciptakan berbagai peluang baru. Di sisi lain, keamanan cyber menjadi perhatian utama dengan pendekatan terkini seperti Zero Trust Architecture yang semakin diandalkan.
Oke, slide selanjutnya ini di sini ada 3 cara bagaimana memahami perkembangan dan tuntutan bisnis. Yang pertama ini ada transformasi signifikan. Di sini dunia bisnis terus mengalami transformasi signifikan, didorong oleh teknologi digital dan konektivitas global. Nah, transformasi ini sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi digital dan konektivitas global. Dengan adanya digitalisasi dan internet, perusahaan kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bekerja lebih efisien, dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Nah, yang kedua ini ada tuntutan inovasi. Organisasi dituntut untuk terus berinovasi dengan memperbarui cara beroperasi. Nah, bisa kita lihat ini kesimpulannya ini, tanpa inovasi perusahaan ini bisa tertinggal di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang terakhir ini adaptasi berkelanjutan. Kunci untuk bertahan itu di lingkungan bisnis yang dinamis adalah kemampuan beradaptasi. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap perubahan pasar, teknologi, maupun perilaku konsumen. Mereka yang paling cepat beradaptasi akan lebih mungkin untuk unggul. Oke, selanjutnya kita akan membahas evolusi bisnis dari tradisional ke era digital. Kita mulai dari era pra-industri. Kegiatan ekonomi itu bersifat lokal, terbatas pada komunitas kecil, sangat bergantung pada tenaga manusia serta keterampilan individu. Nah, yang kedua ini mulailah masuk ke revolusi industri pertama. Nah, ditemukannya mesin uap memungkinkan mekanisasi produksi dan lahirnya pabrik-pabrik besar. Produktivitas ini meningkat pesat, begitu pula dengan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, masuklah ke era informasi. Teknologi komputer dan telekomunikasi menjadi pendorong utama perubahan informasi, mulai menjadi sumber daya strategis dan dalam bisnis. Nah, setelah itu kita masuk ke era digital. Otomatisasi, kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau yang biasa disebut IoT, dan teknologi cloud mengubah cara perusahaan beroperasi. Selanjutnya kita akan membahas pergeseran paradigma bisnis. Dari produksi massal ke personalisasi, fokus yang sebelumnya hanya pada produksi massal bergeser ke personalisasi dan pengalaman pelanggan. Perusahaan kini lebih memperhatikan kebutuhan spesifik konsumen dan memberikan solusi yang disesuaikan. Dari hierarki ke kolaborasi, organisasi berubah dari struktur hierarki yang kaku menjadi model yang lebih fleksibel dan kolaboratif, mendorong kerja lintas tim, lintas divisi, bahkan lintas perusahaan. Selanjutnya dari aset fisik ke data inovasi. Aset fisik seperti mesin dan gedung tidak lagi menjadi satu-satunya sumber keunggulan kompetitif data. Kompetitif data, merek, dan inovasi kini memiliki nilai yang lebih tinggi dalam menentukan kesuksesan bisnis. Selanjutnya dari inovasi bertahap ke berkelanjutan. Siklus inovasi yang dulunya panjang dan bertahap kini digantikan oleh inovasi berkelanjutan. Konsep agile, design thinking, dan lean startup menjadi pendekatan populer. Selanjutnya ada tuntutan bisnis di era modern. Yang pertama itu ada transformasi digital. Transformasi digital ini telah menjadi kebutuhan mendesak bagi bisnis di era modern yang serba cepat dan terkoneksi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal, bahkan bisa hilang dari pasar. Yang kedua ini ada perubahan mindset. Nah, transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi. Yang lebih krusial adalah mengubah cara berpikir, proses internal, dan budaya organisasi agar selaras dengan prinsip-prinsip digital. Selanjutnya ini ada kapabilitas digital. Organisasi itu perlu memiliki tim dengan keahlian di bidang data science, pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, dan analitik bisnis, serta mendorong budaya belajar berkelanjutan. Yang terakhir ini ada pemanfaatan data. Data itu menjadi keunggulan strategis dalam dunia bisnis digital. Perusahaan yang mampu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efektif dapat memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke teknologi disruptif dalam bisnis.
teknologi disruptif bisnis itu memiliki banyak contoh. Contohnya itu seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau yang biasa disebut IoT, blockchain, dan komputasi awan atau yang biasa disebut cloud computing. Nah, itu semua kini telah merambah hampir ke seluruh sektor industri. Contohnya seperti AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. IoT juga memungkinkan konektivitas antar perangkat dan mengumpulkan data secara real time. Ketiga itu blockchain menawarkan transparansi dan keamanan, sedangkan cloud memberikan fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur. Oke, selanjutnya ini ada pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama di sini ada efisiensi operasional yang tujuannya itu meningkatkan kecepatan dan akurasi proses bisnis. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan yang menyediakan data real time untuk keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ini ada inovasi, mendorong pengembangan produk dan layanan baru. Yang keempat itu ada layanan pelanggan, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada keunggulan kompetitif yang menciptakan diferensiasi dan nilai tambah. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dan perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi. Kalau TI itu mencakup seluruh perangkat keras seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat lunak yang mendukung proses input, penyimpan, dan pemrosesan informasi. TI ini bersifat lebih teknis dan berorientasi pada alat dan perangkat keras atau perangkat lunak. Peran TI ini tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur teknis, tetapi juga memperluas ke arah pengembangan aplikasi yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan bisnis. Selanjutnya itu sistem informasi atau yang bisa kita sebut SI. SI ini adalah gabungan antara teknologi manusia, proses, dan prosedur yang dirancang untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang relevan. SI ini lebih menyeluruh, mencakup aspek sosial, manajerial, dan prosedural. CSI ini menjadi jembatan antara teknologi kebutuhan organisasi, mengarahkan penerapan teknologi agar memberikan hasil yang nyata dalam konteks bisnis. Selanjutnya kita akan membahas evolusi teknologi informasi dan sistem informasi bisnis. Dimulai dari era 1950-an, komputer mainframe. Teknologi informasi dan sistem informasi itu mulai diperkenalkan dalam bentuk komputer mainframe untuk memproses data. Administratif dalam skala besar, fokus utamanya itu adalah otomatisasi pekerjaan manual dan peningkatan efisiensi operasional. Dilanjut ke era 1970-an sampai 1980-an. Nah, ini di sini SIM dan DSS. Perkembangan sistem informasi semakin matang dengan munculnya sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut SIM dan Decision Support System atau yang biasa disebut DSS. Perusahaan mulai menyadari nilai informasi sebagai aset manajerial. Dilanjut ke era 1990-an yang dimana ini eranya ERP dan CRM. Munculnya sistem ERP itu atau yang biasa disebut Enterprise Resource Planning dan CRM yang disebut Customer Relationship dan Management yang memungkinkan integrasi lintas fungsi dalam organisasi. Selanjutnya kita lanjut ke era 2000-an. Eranya ini adalah era e-commerce. Bisnis mulai berpindah ke platform digital. Internet menjadi saluran utama untuk transaksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Oke, setelah membahas evolusi teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis, kita akan berfokus kepada era modern. Nah, era modern ini mencakup cloud, big data, dan artificial intelligence atau yang bisa disebut AI. Dimulai dari cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan organisasi untuk mengakses infrastruktur TI yang lebih fleksibel dan scalable tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik yang mahal dan rumit. Yang kedua itu big data, memainkan peran penting dalam mendorong analisis mendalam terhadap informasi, yang memungkinkan perusahaan memahami
perilaku pelanggan dan memprediksi tren pasar. Yang ketiga ini adalah AI atau yang bisa disebut kecerdasan buatan, membantu perusahaan melakukan analisis yang prediktif, yang lebih akurat, mengoptimalkan proses internal, serta memproses data dalam waktu yang sangat cepat. Yang terakhir ini adalah IoT, membawa dimensi baru dalam pengumpulan data di mana perangkat fisik terhubung ke internet dan mengirimkan data secara langsung. Oke, untuk memahami bagaimana kita mendukung dunia bisnis kita itu perlu memahami terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Yang pertama itu nilai strategis. Sistem informasi itu bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi aset strategis bagi perusahaan. Dengan sistem informasi yang tepat, perusahaan bisa memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Oke, yang kedua itu ada dukungan keputusan. Selain itu, sistem informasi berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, baik dalam hal koordinasi antar departemen, pengawasan dan operasional, maupun evaluasi strategi sistem. Nah, sistem ini juga menyediakan data yang relevan dan akurat. Nah, ketiga itu proses informasi. Sistem informasi juga mencakup proses pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, hingga penyebaran informasi ke pihak-pihak yang membutuhkan di dalam organisasi. Keempat ini ada integrasi komponen. Dan yang terakhir ini, sistem informasi ini adalah hasil dari integrasi berbagai komponen, yakni teknologi, prosedur, data, serta sumber daya manusia. Semua komponen ini harus bekerja secara harmonis agar sistem berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Jadi kesimpulannya itu, sistem informasi ini adalah fondasi penting dalam mendukung operasi di pasar. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian sistem informasi. Definisi menurut Laudon dan Laudon. Sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses organisasi yang bertujuan menghasilkan menyebarkan informasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar unsur, bukan hanya aspek teknologinya saja. Oke, selanjutnya ada definisi menurut Gordon G. Davis. Sistem informasi ini merupakan sistem terpadu antara manusia dan mesin. Pandangan ini menyeratkan bahwa SI bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem sosial dan organisasi yang lebih luas. Yang terakhir ada definisi menurut Raymond McLeod. SI adalah sistem berbasis komputer yang mendukung operasi harian dan proses pengambilan keputusan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integrasi teknologi dalam aktivitas rutin organisasi. Selanjutnya kita akan beralih ke apa saja sih itu komponen-komponen sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi itu terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Nah, kita mulai dari perangkat keras dulu. Perangkat keras itu contohnya seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat input-output yang menjadi infrastruktur utama. Nah, kita lanjut ke perangkat lunak. Perangkat lunak itu contohnya sistem operasi, aplikasi, dan program lainnya yang menjalankan instruksi pengolahan data. Oke, data. Data itu merupakan fakta-fakta mentah yang dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi informasi yang berguna. Yang keempat ini adalah prosedur. Prosedur itu aturan atau langkah-langkah yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan. Yang terakhir itu ada manusia. Manusia itu merupakan pengguna sistem informasi, baik sebagai operator, analis, manajer, maupun pengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita bakalan pindah ke hardware atau perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen fisik sistem informasi. Perangkat keras itu merupakan komponen fisik yang sangat vital dalam mendukung operasional sistem informasi. Tanpa adanya perangkat keras yang memadai, seluruh proses yang melibatkan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data tidak akan berjalan dengan baik. Elemen utamanya
komputer dan server sebagai pusat pemrosesan, perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD, perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner, dan lain-lain. Perangkat output seperti monitor dan printer juga salah satu contohnya. Oke, setelah kita mengetahui hardware itu apa, kita akan pindah ke software. Oke, software itu merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu contohnya seperti aplikasi. Nah, kita akan bahas beberapa poin yang ada di sini. Yang pertama itu ada sistem operasi. Perangkat lunak dasar yang mengatur pengelolaan sumber daya, perangkat keras, dan menyediakan platform bagi aplikasinya untuk berjalan. Contohnya itu Windows, Mac OS, atau Linux. Yang kedua ini aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis ini merupakan program yang dirancang untuk membantu penggunaan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya Microsoft Office, Adobe Creative Suite. Oke, yang ketiga ini sistem manajemen basis data. Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan atau mengakses dan mengelola data yang terstruktur, contohnya MySQL, Oracle, dan SQL Server. Yang terakhir ini ada aplikasi khusus. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk kebutuhan spesifik organisasi seperti ERP, CRM, dan sistem manajemen rantai pasok. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa pemahaman terhadap lingkungan bisnis global dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan sistem informasi secara lebih efektif akan lebih siap bersaing di pasar global. Teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. Oleh karena itu, integrasi antara strategi bisnis dan teknologi informasi itu harus menjadi prioritas dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.